video. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Semuanya sudah sarapan kan sebelum ke sekolah? Sudah. Oke, bagus. Sebentar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Natalia untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selalu. Terima kasih. Ibu presentasi terlebih dahulu. Silakan untuk mengangkat tangan. Natalia, hadir. Aulia, Nanti, Bu. Nelly, oke, semuanya sudah hadir ya. Baik, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu sebelum berlanjut ke materi kita hari ini. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Silakan anak-anak untuk berdiri. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Bu, Ya, harus ke kamar mandi ya. oh iya, silakan. Baik anak-anak, kita pada hari ini mempelajari topik tentang Indonesiaku Kaya Raya. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita mempelajari Indonesiaku Kaya Raya, topik Indonesiaku Kaya Alamnya. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian peserta didik dapat memahami dan merefleksikan kekayaan alam. Di sini Ibu punya pertanyaan yaitu apa itu sumber daya alam atau SDA? Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sumber daya alam? Tahu. Oke, anak belum tahu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Kemudian sumber daya alam atau SDA di sini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam
yang berasal dari makhluk hidup itu sumber daya alam hayati, sementara sumber daya non hayati atau abiotik sumber daya alam yang bersumber dari makhluk tak hidup. Di sini sumber daya alam non hayati, contoh sumber daya alam non hayati ada minyak bumi, mineral, tenaga air, kemudian bahan tambang, sinar matahari, tenaga air, tenaga angin, dan gas alam. Anak-anak bisa melihat sendiri gambar-gambarnya di sini. Kemudian sumber daya hayati terbagi menjadi dua, ada sumber daya alam, sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan, kemudian sumber daya alam nabati yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga. Silakan baca Aulia dari yang pertama ini, kemudian ini dan ini. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat dibudayakan kembali agar hati si lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber SDA yang akan habis jika digunakan terus menerus. Sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena jumlahnya tidak terbatas. Baik, yang tadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, ataupun yang habis, yang tidak habis atau kekal. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui di sini yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya bisa diolah, dikembangkan serta dibudidayakan lagi. Contohnya di sini ada energi matahari, air, hingga sumber daya tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui melalui siklus alam. Kemudian contoh SDA yang dapat diperbarui yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Apa anak-anak paham? Baik, terus paham. Dan next, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi berasal dari hewan yang tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Kemudian batu bara, bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang sudah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Kemudian gas alam, gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Yang keempat ada logam, salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam produksi barang dan konstruksi. Yang kelima mineral. Mineral adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam kerak bumi. Jadi itu kelima contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang akan habis digunakan terus menerus. Contohnya seluruh hasil tambang, minyak bumi, gas alam, emas, serta batu bara dan lain-lain. Di sini anak-anak bisa melihat gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini anak-anak bisa melihatnya ada batu marmer, nikel, kaolin, kemudian ada
sebagainya. Selanjutnya, contoh SDA atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada batu bara, ada emas. Ini gambar yang lebih jelas ya anak-anak. Gambar yang lebih jelasnya dari batu bara, emas, tambang mineral, material nuklir atau radioaktif, tambang migas dan aluminium. Di sini anak-anak bisa melihat gambarnya dengan jelas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian aneka barang tambang. Di sini yang pertama ada aluminium mudah dibentuk, ringan, mudah, panas dan tidak mudah berkarat. Kemudian ada besi, logam yang kuat dan banyak terkandung di alam. Kemudian dengan bumi bisa diolah menjadi berbagai bahan bakar. Contohnya minyak tanah, bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli, LPG, aspal, dan lain-lain. Kemudian tembaga, silakan dibaca. Nah, ini tembaga sama gas alam. Tembaga adalah logam berwarna kemerah yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Kemudian gas alam adalah gas yang terkumpul di bagian bawah. Gas ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik. Selanjutnya gas alam, silakan dilanjutkan. Dibacakan. Gas alam. Gas alam sudah tak biasanya. Oh, sudah. Oke. Jadi itu kelima aneka barang tambang, ada aluminium, besi, minyak bumi, tembaga, dan gas alam. Kemudian macam-macam barang tambang dan manfaatnya. Yang pertama, minyak bumi sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua, gas alam juga sebagai bahan bakar untuk memasak, aluminium untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Di sini ada sumber daya alam yang kelak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya udara, sinar matahari, energi panas pasang surut, energi laut dan arus air dalam siklus hidrologi. Kemudian apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Di sini produk merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya alam. Produk merupakan hasil dari kegiatan produksi. Sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Di sini anak-anak bisa melihat gambarnya seperti apa produk-produk tersebut. Kemudian kegiatan manusia yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang limbah pabrik ke sungai. Kedua, penebangan hutan secara besar-besaran dan liar. Kemudian perburuan liar dan lain sebagainya. Upaya pelestarian sumber daya alam tersebut, yang pertama menggunakan sumber daya alam yang dengan bijak, mengolah limbah dan sampah dengan baik, melakukan reboisasi, melakukan tambang kiri dan lain sebagainya. Sebelum pada kesimpulan, di sini ibu punya LKPD untuk dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya dengan berjumlah 3 orang ya. Ibu silakan untuk mengerjakannya. Silakan untuk mengerjakannya. Baik, di sini ibu akan membaca petunjuk pengerjaannya. Tuliskan identitas kelompok, kemudian pahami materi, baca dan pahami setiap pertanyaan yang diajukan mengenai sumber daya alam non hayati. Kemudian menjawab pertanyaan dan selanjutnya mempresentasikannya. Silakan untuk dikerjakan. Anak-anak paham?
mempresentasikannya. Apa yang dimaksud sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah segala kekayaan alam yang bukan berupa makhluk hidup, benda mati, dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja sumber daya alam non hayati? Contoh sumber daya non hayati antara lain tanah, udara, bahan tambang, matahari. Sudah? Baik, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, sini buku ya. Ya, Bu. Sini Ibu punya soal evaluasi. Silakan anak-anak untuk mengerjakan di rumah nanti minggu depan. Jangan lupa dibawa ya untuk dikumpul ke Ibu. Ya, Bu. Jadi anak-anak di sini kesimpulannya adalah kekayaan alam Indonesia mencakup sumber daya alam hayati atau tumbuhan dan hewan dan non hayati seperti tanah, air, dan bahan tambang. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun penggunaannya harus bijaksana agar tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan serta pelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Paham. Oke, bagus kalau begitu. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya anak-anak mempelajari organ tubuh. Nanti di rumah jangan lupa untuk dipelajari ya. Oke. Sekian materi dari Ibu hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk memimpin doa salah satunya. Nadalia, silakan. Teman-teman mari kita berdoa. Baik, terima kasih. Anak-anak bisa pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depannya.